Yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat Natal semua. Apa kabar? Baik. Tuhan, saya Pastor John Gala, sekarang tugas di seminari, masih di seminari. Ya, hari ini seperti kita tahu bersama, hari ini adalah perayaan atau hari Natal. Berbeda dengan malam Natal. Saya senang masih banyak umat yang hadir pada kesempatan ini. Ada yang dapat tempat duduk, ada yang tidak dapat tempat duduk. Natal selalu menjadi sesuatu yang istimewa untuk kita semua. Kalau kita ingat kisah Natal, cerita Natal, di sana digambarkan bagaimana Maria dan Yusuf dari kota mana? Kota Nazaret pergi ke Bethlehem. Itu jaraknya 100 kilo. Barangkali kalau dari sini kemana? Topoyo, begitu ya. Barangkali sekitar itu 100 km. Waktu itu tidak ada mobil, tidak ada kendaraan lain, hanya jalan kaki atau naik unta. Berhari-hari berjalan ke sana. Tetapi pertanyaannya, kenapa Maria dan Yosef mau ke Bethlehem? Karena apa? Karena ada cacah jiwa, ada sensus. Makanya supaya dapat kartu keluarga kakak, dapat KTP, ada kakaknya, pergilah mereka ke sana. Maka dari itu penginapan dikatakan semuanya penuh, karena semua orang dari segala penjuru datang di Bethlehem untuk cacah jiwa, sensus. Maka dari itu mereka hanya mendapat tempat yang namanya kandang domba. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tema Natal yang diambil oleh KWI dan juga PGI adalah Gereja Katolik, Gereja Protestan Natal bersama adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Ya, tidak dikatakan marilah besok atau lusa. Sekarang kita pergi ke Bethlehem. Bethlehem artinya apa? Beth artinya rumah, Lehem artinya damai. Rumah damai artinya bahwa dari Bethlehem lah mengalir yang namanya kedamaian. Maka dari itu kita semua orang-orang Kristiani, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini datang ke rumah damai itu. Mungkin dalam hidup kita banyak intrik, ya, baru-baru kan pilkada atau juga pemilihan daerah. Ada banyak persoalan, ada banyak kecurangan, ada banyak macam-macam. Ya, kita kadang-kadang jadi lupa diri. Akibatnya kita saling menjatuhkan satu dengan yang lain, saling mengecam satu yang lain, saling menghakimi satu dengan yang lain. Maka Tuhan mengatakan, sekarang karena kamu bermasalah, marilah datang ke rumah damai dan usahakanlah kembali kedamaian itu. Beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, kita kedatangan kunjungan dari siapa? Paus Fransiskus. Ya, Paus Fransiskus ini menarik sekali. Waktu saya juga ikut hadir di GBK Gelora Bung Karno. Waktu itu saya terkesima dengan pemandangan bahwa di GBK waktu itu begitu banyak orang Katolik, sampai orang-orang susah dapat barcode untuk masuk ke dalam. Waktu itu panas terik, anak-anak sekolah itu dulu semua di lapangan luar biasa, dan orang di lapangan yang lainnya, dan di lapangan utama itu pastor-pastor dijemur dari jam 12 sampai malam. Jadi kita dijemur itu di situ siang bolong. Tiba-tiba panas terik itu tiba-tiba berubah menjadi mendung. Wah, saya itu bingung. Waduh, saya ada beberapa pastor Sam dan beberapa pastor di sebelah saya, ada Vikep juga. Saya bilang, pastor, ini mau hujan ini bagaimana? Sudah gelap sekali. Saya bilang pasti hujan ini. Lalu pastor William Tulak bilang, tidak hujan ini. Gitu di sebelah saya. Pastor Vikep juga, tidak hujan ini John. Lalu saya bilang, hujan ini pastor, karena sudah mulai gerimis. Lalu
Saya lihat sudah mulai besar-besar gerimisnya. Besar. Bukan gerimis lagi ini, saya rasa ini sudah hujan. Lalu pembawa acara bilang begini, supaya kita tidak kehujanan, dapat cuaca yang cerah, mari kita berdoa 10 kali salam Maria. Wah, orang semua mendoakan 10 kali salam Maria, luar biasa. Orang mendoakan 10 kali salam Maria. Ya, saya baru dengar orang-orang Katolik satu stadion itu mendoakan doa salam Maria, luar biasa. Dan ketika habis doa salam Maria, hujan turun. Wah, tidak dikabulkan doa. Lalu pastor-pastor bilang, tidak hujan ini, tapi sudah besar-besar ini hujan pastor. Lalu itu pastor-pastor mulai pakai mantelnya. Umat belum pakai mantel ya, jas hujannya. Pastor-pastor sudah pakai mantel jas hujan, mulai dari yang bule sampai yang hitam, semua. Ya, jadi pakai mantelnya semua. Lalu pastor di sebelah saya bilang, tidak hujan ini. Tapi karena sudah semakin deras, lalu dia bilang, akhirnya dia pakai mantelnya. Pastor William Tulak, Pastor Fikir sudah pakai mantel semua. Saya juga pakai mantel, ya. Saya juga pakai jas hujan. Setelah itu, apa yang terjadi? Mungkin beberapa detik, menit setelahnya, tiba-tiba langit menjadi cerah. Lalu tidak ada hujan, seperti ini, terangnya seperti ini. Luar biasa. Lalu pembawa acara bilang begini, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, karena doa kita sudah dikabulkan oleh Bunda Maria, maka sekarang kita doakan 3 kali salam Maria. Wah, ini orang kurang ajar ya. Kalau mau butuh sesuatu, minta 10 kali salam Maria. Pas dikabulkan tinggal 3. Ya, dasar manusia ya. Kalau sudah dapat, lupa diri. Ya. Yang saya mau katakan adalah, kadang-kadang Paus membawa 3 misi. Yang pertama itu faith, iman, fraternity, persaudaraan. Lalu yang ketiga compassion. Compassion itu bela rasa. Iman, yang pertama iman, bagaimana iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai nanti kalau butuh apa-apa baru minta sama Tuhan. Nah, Paus Fransiskus mengatakan kita orang-orang Kristiani, walaupun kita kecil, tetapi kita, kalau kamu di Duares kan besar, kalau secara umum kita sekecil, sehingga kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Nah, itu yang dikatakan Paus. Mungkin Anda pernah ingat cerita seorang nenek-nenek, ya, oma yang sudah ompong, ya, sudah tidak ada giginya. Saya tidak menghina atau menyinggung yang ompong di sini ya. Ini hanya cerita. Nah, nenek itu sudah ompong, lalu di rumahnya ada toples yang berisi kacang mente. Nah, ada seorang anak muda itu datang ke rumahnya dan bertanya sama ini oma, kenapa nenek ini kenapa sudah ompong masih ada kacang di rumah? Dia bilang, kacang apa? Itu yang di toples, kacang mente. Lalu dia bilang, Anda tahu kacang mente ya? Lalu kenapa ada di situ? Lalu dia bilang oma ini, oh begini nak, jadi saya itu suka makan coklat Silver Queen. Tahu Silver Queen ya? Nah, dia suka isap coklatnya, kacangnya dia tidak bisa gigit lagi, maka dia taruh di toples. Jadi dia isap-isap coklatnya, kacangnya dimasukkan di toples. Dia bilang, nah itu yang kau makan. Bayangkan ya. Yang saya mau katakan adalah kadang-kadang kita memberikan sisa-sisa pada Tuhan. Nanti kalau sudah kepepet, baru kita jadikan Tuhan sebagai ban serep. Sibuk mengetuk seluruh pintu surga ketika butuh Tuhan, tetapi tidak pernah di rumah setiap hari doa rosario, tidak pernah doa-doa pribadi dan lain sebagainya. Yang kedua, Paus mengatakan, yakni yang kedua yakni fraternity atau solidarity, persaudaraan. Bagaimana kita selalu menjalin persaudaraan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena sekarang ini orang banyak mudah menghakimi orang lain. Ada orang pulang subuh, perempuan pulang subuh lalu,
pasti ini pekerjaannya tidak benar. Pasti ini keluarganya begini. Pasti dia begitu. Jadi selalu gampang kita menghakimi orang lain berdasarkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita pikirkan tentang orang itu. Selalu yang jelek yang kita pikirkan. Nah, Kardinal Monsinyur Soeharyo itu waktu datang di pelantikan di Makassar, pelantikan Bapak Uskup, cerita begini. Ada seorang pemilik domba, lalu dombanya sehat-sehat. Lalu seorang anak muda yang lain, yang bukan anak muda yang makan coklat tadi atau makan kacang tadi, ini cerita lain. Nah, anak muda ini bertanya kepada bapak pemilik domba, "Bapak, ini dombanya dikasih makan rumput berapa karung sehari?" Lalu bapak itu bilang, "Yang mana? Yang hitam atau yang putih?" Anak itu bilang, "Yang hitam." "Kalau yang hitam 1 karung sehari." "Lah, kalau yang putih?" "Kalau yang putih 1/2 karung kali 2 sehari." Sama toh? Lalu dia bertanya lagi, "Bapak, ini dikasih vitamin berapa kali? Kok sehat-sehat dombanya?" Lalu dia bilang, "Yang mana? Yang hitam atau yang putih?" Lalu dia bilang, "Yang hitam." "Kalau yang hitam sekali dalam 7 hari. Lah, kalau yang putih?" "Oh, kalau yang putih sekali seminggu." Waduh, sama. Lalu dia marah, dia bingung. "Kalau begitu, Bapak, ini kan dombanya bulunya bagus-bagus. Ini dicukur berapa kali?" Dia tanya lagi, "Yang mana? Yang hitam atau yang putih?" Lalu dia bilang anaknya, "Aduh, yang hitam. Kalau yang hitam 6 bulan sekali." "Oh, lah kalau yang putih?" "Yang putih itu 1/2 tahun sekali." Lalu semakin marah dia mengatakan, "Lah kalau begitu domba punya siapa?" "Yang mana? Yang hitam atau yang putih?" Lalu dia bilang, "Yang hitam." "Yang hitam itu punya saya." "Lah kalau yang putih?" "Yang putih milik saya." Itu cerita dari Monsinyur Kardinal Soeharyo kemarin ya. Atau mau mengatakan kepada kita bahwa hanya manusia yang kelompok-kelompokkan orang ya. Tuhan tidak pernah beda-bedakan orang. Tuhan tidak pernah kelompokkan kita berdasarkan ras, berdasarkan warna kulit, berdasarkan ini, berdasarkan itu. Semua orang sama di mata Tuhan. Maka dari itu kita harus selalu ya, bukan lagi kita bermusuhan setelah ini, setelah pilkada yang dulu tercerai-berai. Sekarang Paus mengatakan sudahlah, kita sekarang sudah harus bersolidar kembali, rangkul kembali orang-orang yang dulu terpecah-pecah secara keluarga. Ya, sekarang ayo kita kumpul kembali, kita gabung kembali, dan kita menjadi satu keluarga yang utuh sebagai keluarga Katolik yang sejati. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah apa? Berbela rasa, compassion. Bagaimana saya berbela rasa kepada keluarga saya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi kita berbela rasa itu mulailah dari apa? Dari keluarga kita. Bagaimana kita sebagai orang-orang Katolik itu selalu dekat dengan keluarga kita. Kita berusaha untuk selalu memberikan yang baik kepada keluarga kita. Coba, mungkin Anda sudah pernah coba ini. Coba yang di dalam gereja saja, angkat tangan kanan. Angkat tangan kanan yang dalam gereja. Ya, supaya tidak ngantuk. Turunkan lagi. Angkat tangan kiri Anda. Turunkan lagi. Angkat tangan kanan lagi. Ya, gerakkan sedikit begini. Buat lingkaran kecil. Nah, sekarang tempelkan di dagunya. Ya toh?
Nah, apa yang mau dikatakan dari sini bahwa kita harus bukan lagi banyak bicara ya sama anak-anak kita. Bukan anak-anak tidak mendengarkan kata-kata kita. Mereka sibuk main HP sekarang. Ya, bahkan di kamar tidak mau keluar makan. Tidak mau. Mengapa? Karena pertama orang tuanya tidak memberikan teladan, ya. Karena anak-anak tidak melihat kata-kata kita, mendengar kata-kata kita, tapi melihat apa? Teladan kita, bagaimana kita berbuat sesuatu lalu diikuti oleh anak-anak. Kalau mamanya juga tiap hari main HP, tidak masak lagi, nonton terus, nonton sinetron, bapaknya juga tidak pernah pergi kerja lagi, hanya minum terus kerjanya, judi terus begitu ya. Jadi tidak akan ada namanya keharmonisan dalam keluarga. Maka dari itu mulailah berbela rasa dari keluarga. Awalnya dari keluarga dulu. Bagaimana walaupun istri kita mungkin dulu masih cantik, sekarang sudah ompong, tidak apa-apa, ya. Dulu masih harum pakai minyak wangi, sekarang tinggal bau minyak gosok kah, minyak kayu putih kah, gitu. Lipstik juga tidak jelas lagi bentuknya, bedaknya itu tebal sekali, lehernya hitam, gitu. Kita tidak tahu, ya. Jadi semua itu masih misteri. Yang tinggal adalah bagaimana saya tetap mencintai istri saya, bagaimana saya tetap mencintai anak-anak saya, mencintai suami saya, bertanggung jawab untuk mencari pekerjaan, mencari nafkah untuk keluarga saya. Itu sebelum kita bicara berbela rasa kepada orang lain. Tunjukkan itu, hidup doa di rumah, bagaimana kita membangun hidup doa. Nah Bapak Ibu sekalian, yang paling terakhir, apakah ini mudah? Kadang-kadang sulit, ya. Selalu saja ada tantangannya, ya. Kita mau baik, tiba-tiba ada yang ngajak minum. Sudah pergi saja, tinggalkan itu. Mari kita pergi minum misalnya. Banyak setan sekarang ya. Setan itu tidak lagi seperti makhluk halus. Setan sekarang berwujud setan-setan gitu ya. Ya, jangan merasa ya. Nah kalau selalu ada tantangan, tetapi apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala? Jangan takut. Ya, jangan takut. Yesus juga selalu mengatakan, jangan takut. Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Tuhan memberkati Anda selalu.